datang itu mengikuti acaranya AMA, itu kebetulan pembawa acaranya tuh Bu Gyokni gitu. Dari situ saya langsung jatuh cinta sama AMA DKI gitu. Oke, gitu saya perkenalkan moderator kita yaitu Bu Gyokniwati gitu. Yang sangat saya kalau ketemu Bu Gyokni ini selalu gimana ya, semangat gitu loh, walaupun malam libur gitu, tapi selalu semangat gitu, cerah gitu. Itu saya banyak belajar dari Bu Gyokni. Terima kasih ya sebelumnya Bu Gyokni, kita sama-sama belajar ya dari Bu Gyokni. Nah, pengalaman Bu Gyokni adalah tahun 1995 sampai dengan 2005 gitu adalah bekerja di PT Bank Indonesia BCA sebagai Manajemen Development Program, Internal Auditor, dan Consumer Banking Deputy Manager gitu. Pengalamannya banyak ya. Dan tahun 2005 sampai 2009 itu di PT Lion Superindo ada grup Belgium ya, Organization Development Division Head gitu. Terus di tahun 2009 sampai dengan saat ini beliau ada di Elevasi gitu sebagai trainer, coach, writer ya gitu. Jadi keren ya, pengalamannya sangat banyak. Ada banyak klien-klien juga yang dihandle, klien-klien besar. Salah satunya adalah Bank BCA, BCA Digital, terus Halo BCA, JNE, Kering Pajak, Infomedia, banyak sekali ya. Terus ada Komsel Group, Indosat, Infomedia, ada Indomaret Group, Super Indo, Jogja, wah banyak sekali ya Bu Gyokni. Terus ada otomotif, bidang otomotif, gitu, ada Hino, Astra, Honda, Motor, Mazda, dan Hospital dan Education gitu. Beliau juga mengisi training project bersama beberapa perusahaan, banyak sekali perusahaan ya. Ada presentation skill, ada service excellence, sales, terus ada macam-macam training yang beliau sering adakan ya gitu. Salut saya dengan Bu Gyokni gitu. Mari kita sama-sama belajar kepada kedua narasumber kita ya. Oke. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Gyokni. Semangat Bu, gitu. Cerah selalu ya Bu Gyokni. Salut, angkat jempol deh Bu Gyokni. Ya. Ibu Yois, terima kasih. Terima kasih sekali Bu sudah memperkenalkan saya barusan. Terima kasih AMA Indonesia Chapter DKI. Terima kasih semua yang bekerja di balik layar, kru AMA yang sudah dari kemarin, dari bulan lalu pasti tak-tak-tokan. So, selamat malam juga Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini. Boleh nggak kasih tepuk tangan di tempat masing-masing? You are awesome. Jadi Bapak Ibu, Anda semua luar biasa dan Anda semua punya concern sama parenting. Dan tentu saja malam hari ini kita akan mendengarkan pemaparan tentang parenting. Tadi aja waktu masuk ke Zoom udah diingetin kan, pas quote-nya aja parenting, huruf capital Bapak Ibu. Jadi maksudnya apa? Wow, ini satu topik yang menarik dan sebuah skill yang nggak pernah ada habisnya ya, Miss Hidayah, untuk kita terus-menerus melatih diri sebagai parents. Oke, nah baiklah, saya nggak berlama-lama karena waktunya sayang, mendingan kita dengerin ilmu dari pakarnya, dari expertnya. Dan saya akan membacakan. Ini layak didengarkan baik-baik karena keren banget. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di salah satu videonya, belum dipin ya Miss Hidayahnya ya. Boleh minta tolong dipin jadi sebelahan dengan saya. Namanya Miss Hidayah. Panjangnya apa sih? Hidayati Nurrohmah, sarjana psikologi. Tapi yang menarik adalah nah ini nih, ini yang sepertinya personal branding yang nggak ada di Indonesia nih, belum diambil nih ya, belum ada orang yang pakai. Beliau adalah Singspirer. Boleh request lagu nggak malam ini, Miss Hidayah? Boleh katanya.
Jadi Miss Hida ini punya sebuah predikat yang menarik dan unik. Singspirer, artinya inspire through singing. Beliau menginspirasi melalui lagu, melalui musik, karena salah satu dari CV yang ada di yang dimiliki oleh beliau adalah pencipta, penyanyi, dan arranger lagu-lagu di album Sukses Mulia tahun 2016. Nah, jadi memang makanya nih nanti selain bertanya tentang parenting, kalau mau request lagu katanya boleh. Kayaknya gitar dan segala alat musik sudah ada di sebelahnya beliau nih. Oke, lalu apalagi yang menarik Bapak Ibu? Beliau ini adalah pendiri TK Kids Campus Bekasi Barat, pendiri TK Kids Fun House, pendiri I Know You Center, lalu kemudian penulis buku trilogi I Know You tentang parenting, couple and school, dan genetika cinta. Wah, ini menarik nih, genetika cinta. Lalu kemudian beliau, Miss Hidai ini adalah konsultan sekolah berbasis Stephen di Sekolah Islam Ibnu Hajar dari tahun 2016 hingga sekarang. Tahun lahir sepertinya tidak perlu disebut. Betul ya, setuju ya, nggak usah disebut tahun lahirnya. Tapi beliau lulusan psikologi UGM, lalu kemudian beliau adalah direktur Stephen Institute. Stephen itu apa sih? Wah, saya sudah ngintip kan. Stephen itu sensing, thinking, intuiting, feeling, insting. Ini beliau menggunakan ini dalam menggunakan apa? Membelah otak. Jadi bukan belahan rambut atau belahan yang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi ini belahan otak. Neokortek, kemudian limbik kiri kanan, lalu bagian tengahnya, wah udah pokoknya memang beliau pakarnya, sehingga mari, yuk kita akan dengarkan baik-baik pemaparan beliau. Bapak Ibu, waktu beliau untuk memaparkan sekitar 1 jam 15 menit, tapi feel free untuk Bapak Ibu di tengah-tengah penjelasan, tiba-tiba muncul pertanyaan, Bapak Ibu bisa tulis pertanyaannya di chat, oke? Setuju? Yang setuju boleh kasih jempolnya. Saya ingin melihat nih kesepakatan kita menyimak. Thank you. Kita menyimak baik-baik pemaparannya. Kalau mau bertanya, ketik di chat. Thank you. Sudah pakai jempol-jempol semua. Ketik di chat, nanti saya akan kumpulkan, saya akan kategorikan, dan nanti saya akan tanyakan. Waktu bertanyanya nanti setelah presentasi selesai. Ya, dari chat-chatnya Bapak Ibu, saya akan baca. Oke, begitu saja. Adakah lagi? Cukup ya rasanya ya. Inilah saatnya kita akan belajar sebagai parents, dibekali dengan pembekalan dari pakarnya. Oke, mangga, silakan Miss Hidai. Baik, terima kasih Bu Yokni yang benar-benar ya seperti Bu Yoyes bilang tadi, benar-benar ceria ya, memberikan kita semangat, mendengarnya langsung semangat banget. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, perkenalkan ya, nama saya itu Hidayati Nur Rahmah. Hidayah artinya petunjuk, nur artinya cahaya, rahmah artinya kasih sayang. Jadi saya doakan untuk teman-teman semua yang hadir hari ini di AMA Klaster Jakarta ini ya, DKI, ini mudah-mudahan semuanya mendapatkan petunjuk dari Tuhan, hidupnya bercahaya dan penuh kasih sayang, ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, tadi sudah dijelaskan saya seperti apa amanah-amanah yang diberikan, tapi ini yang serunya, baru 3 hari yang lalu saya melepaskan jabatan sebagai Direktur Stephen Institute karena saya sekarang mendirikan perusahaan saya sendiri, yaitu di I Know You Center, dan itu yang saya menjadi direkturnya di sana ya. Gitu, ini CV-nya kayaknya harus ada yang diubah nih dari Mam Wes nih ya, tadi dapetnya masih yang lama, bahkan baru-baru belum ada seminggu saya lepaskan. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatannya, mudah-mudahan kita sama-sama belajar di sini karena semua pasti akan menjadi orang tua dan pasti bisa jadi orang tua, ya kan? Itu fitrahnya. Teman-teman pernah ini masa pandemi kayak gini, setiap hari kita kayaknya dengar bunyi paket ya, paket gitu ya, ngirim paket, pesen paket, itu udah kayak kehidupan sehari-hari ya kan. Nah, kalau kita menitipkan sebuah paket, apa yang kita lakukan teman-teman? Paketnya kita apain dulu nih?
kita package, kita packing, ada alamat tujuannya, lalu kita serahkan kepada petugasnya ya. Dan petugasnya nanti akan ngomong apa? Nanya apa nih ke kita nih? Udah dapat paket gitu, dapat amanah, dia akan tanya apa? Apa kira-kira? Ini pernah pada ngirim paket nggak nih? Oke, Kalau silakan Bapak Ibu boleh di chat. Oh, alamatnya bener nggak? alamatnya benar, Dikonfirmasi oh alamatnya ya, bener nggak? alamatnya oke, sudah ditulis alamatnya, lalu apa lagi? Ayo, silakan Bapak Ibu boleh ngetik Kita di ngobrol chat ya, kita ngobrol di chat nih, oke. isinya apa. Alamatnya benar nggak, isinya apa? Betul. Kalau isinya barang pecah belah, maka petugasnya akan menulis apa? Fragile. Agile. Ya betul, fragile, hati-hati jangan dibanting ya, soalnya ini udah pecah seperti hati aku yang rapuh gitu ya kan. Nah gitu, kalau isinya sertifikat, ijazah, dokumen, biasanya akan ditulis apa? Hati-hati jangan terlipat, jangan basah, betul? Kalau isinya makanan, ayo akan ditulis apa? Hati-hati jangan dimakan. Nah, gitu ya. Kalau isinya mantan, nah, ini juga ditulis hati-hati nih. Hati-hati berbahaya jangan dibuka, nanti akan muncul kenangan lama. Wah, gitu ya. Dibuang kata Mas Wes. Nah, artinya teman-teman, kalau seseorang menerima amanah, dia akan tanya isinya apa, lalu kemudian agar dia apa? Agar tahu how to treat-nya. Bagaimana cara memperlakukannya. Lalu si petugas ini sudah hati-hati sekali nih, dibawa dengan hati-hati, tidak pecah, mudah-mudahan tidak pecah, tidak terlipat, tidak basah. Sampai tujuan ternyata barang yang kita titipkan rusak. Nah, kita sebagai pengirim barangnya, sebagai pemberi amanahnya, marah ya, marah, apalagi komplain ya kan, minta ganti rugi, kalau enggak ditulis di sosial media, wah pokoknya membara gitu ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita marah karena barang kita rusak, pernah bertanya enggak? Kita, pasangan kita, anak kita, karyawan kita, ya, itu titipan atau bukan dari Tuhan? Yes. Titipan dari Tuhan. Lu pernah nanya nggak isinya apa? Pernah nanya nggak? Pasanganku isinya apa ya? Anakku nih isinya apa ya? Cara memperlakukannya gimana ya? Nah loh, ini kita dititipin nih sama Tuhan nih. Kalau kita nggak tahu cara, kita nggak tahu isinya, maka kemungkinan besar nggak tahu cara memperlakukannya. Kalau kita nggak tahu cara memperlakukannya, maka potensi rusaknya besar. Ya, dan kalau potensi rusaknya besar, barangnya rusak, titipan Tuhan ini rusak, maka kembali kepada kita, jatuhnya kepada kemarahan Tuhan kepada kita. Maka di materi saya ini, teman-teman, kita akan bicara tentang cobalah mengerti, ya. Biar seru, kita nyanyi bareng deh, biar nggak bohong kalau saya sing Inspirer ya. Ya, asik. Oke ya.
telepon saya. Dia tinggal di Jogja. Hidai, tolong dong bantu gue. Kayaknya gue tuh ada suara-suara di kepala gue nih, gitu. Akhirnya saya datang ke Jogja, padahal di sana banyak sekali teman dokter-dokter psikologi ya, deket banget sama kampus kan, tapi nggak tahu kenapa dia minta tolong saya, maka saya beritikat baik untuk membantu. Saya dalam 2 malam saya coba untuk observasi apa yang terjadi sama dia, tapi kepentok gitu, nggak menemukan hasilnya. Itu juga yang saya cari selama ini, ada apa sih pada manusia ini, kalau ada permasalahan itu dicarinya di mana. Waktu itu saya baru mulai belajar Stephen, yaitu sebuah konsep tentang personality genetik. Nah, kemudian saya sampaikan ke dia, mau nggak kita tes Stephen dulu? Gitu. Akhirnya saya terangkan tentang dia apa itu Stephen, lalu kita ambil biometriknya. Lalu kemudian ketika hasilnya adalah thinking introvert, dia menolak. Ini salah banget. Hasil tes lu tuh salah banget deh gitu ya. Langsung denial gitu kan. Lu bilang katanya kalau orang thinking itu katanya cerdas. Gue tuh hampir DO. Gue tuh banyak gagalnya gitu. Akhirnya dia merasa itu bukan dirinya. Nah, dalam konsep Stephen dikatakan bahwa namanya genetik itu dimulai dari kita kecil dulu. Pure-nya itu waktu kecil. Ya, jadi ketika sudah dewasa biasanya akan terjadi perubahan-perubahan karena faktor lingkungan. Jadi saya mengajak sahabat saya ini untuk kembali kepada masa kecilnya. Kita coba yuk lihat kamu waktu kecil seperti apa. Dan betul lah, waktu kecil dia ini pinter banget. Presenter TV. Kemudian siswa pertukaran pelajar dan sebagainya, pinter banget. Tapi ketika dia memilih jurusan yang salah, dia merasa tidak nyaman di situ, mulai merasa jati dirinya hilang. Bahkan ketika dia berpasangan juga seringkali pasangannya mengatakan, lu tuh bego banget gitu, udah hilang kepintarannya. Kemudian saya cuma kasih PR gini, ini clue-clue untuk orang thinking, nanti lu cari tahu tentang jati diri lu, habis itu lu telepon gue. Sebulan kemudian dia telepon saya, Hidayah, thank you banget ya, gue sekarang udah pinter lagi. Nah gitu kata-katanya tuh ya, Masya Allah ya, tepuk tangannya buat sebuah konsep yang luar biasa yang akan saya sharekan kepada Anda semuanya. Dan saya mempelajari ini sejak tahun 2014 ya, sehingga kemudian saya diangkat menjadi salah satu direktur di Stephen Institute sejak 2015 dan menjadi direktur tunggal 2018 sampai 2021 ini. Dan kemudian itu saya aplikasikan pada sekolahan saya, pada murid-murid saya, pada keluarga, pada banyak orang lainnya yang kemudian saya tuliskan di buku I Know You trilogi, I Know You Parenting, I Know You Couple, dan I Know You School yang saya sharekan kepada teman-teman hari ini. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang teman-teman yang hari ini bekerja keras, ya kan, Ama nih pasti orang-orang pekerja keras ya, malam-malam aja masih pada cantik ganteng begini kan, masih biasa banget nih kayaknya, ini masih sore gitu ya, kalau orang-orang kerja keras tuh biasanya gitu, ini masih sore, belum jam 2 pagi gitu kan, nah itu ya. Nah, kerjanya buat apaan sih? Ya gitu kan, kerjanya buat apaan sih? Banyak klien saya itu kalau bilang nggak punya waktu untuk keluarga, saya tanya balik, Bapak kerja untuk apa? Ya untuk keluarga lah, Miss, gitu. Loh, kok anaknya komplain kalau bapaknya nggak punya waktu untuk keluarganya? Pertanyaannya, ini kita beneran kerja untuk keluarga? Atau jangan-jangan keluarga malah mengganggu pekerjaan kita nih ya? Mama lagi kerja, jangan ganggu. Nah, ayo mulai kita jujur di sini. Ya makanya materi hari ini menarik banget bagaimana kita bisa bekerja dengan tenang ketika keluarga kita mendapat data yang saya kumpulkan di meja saya, hampir semua keluarga bermasalah apapun kondisinya, orang tuanya bekerja, tidak bekerja, istrinya bekerja atau tidak bekerja, semuanya punya masalah. Oke? Nah, ini kita bahas teman-teman ya. Bagaimana sih kalau masalah di rumah itu bikin kerja jadi resah, ya kan? Setuju nggak teman-teman? Kalau di rumah anak rewel, istri rewel, suami nggak mengizinkan kerja, lagi bagus jabatannya tidak diizinkan kerja, wah itu pertengkaran ya kan, wah nangis ya, itu bikin resah kerjanya kan. Nah gimana caranya? Ini yang saya juga pekerja teman-teman, makanya saya juga sharekan ini kepada teman-teman bagaimana mengatur waktu di rumah, keluarga, bahkan itu jadi sumber daya untuk saya bekerja. Ya, saya baru pulang tadi jam 6 sore menjelang maghrib, habis acara keluarga. Habis acara keluarga, saya ngajar. Nah, saya kerja gitu ya. Being parent is an everlasting job. Ya, kalau kita kerja di sebuah perusahaan seperti Bu Giokni tadi ya, 2000 sekian sampai 2000 sekian kerja di sini, pindah ke sini. Wah, kalau nggak cocok, resign tuh gampang, betul?
Iya, kalau kita udah nggak cocok kerja resign gampang ya kan. Kalau kita nggak dikasih resign, kalau nggak naikin gua gajinya bos, gitu kan. Pokoknya kita bisa dealing dengan bos. Permasalahannya, once kita jadi orang tua bisa resign nggak? Saya udah coba mengajukan cuti kepada suami saya. Sayang boleh nggak aku 3 hari cuti gitu? Kata suami saya, jangan dong gitu. Cuti aja susah. Di kerjaan gampang banget dapat cuti, ya kan, bahkan dapat jatah. Begitu saya bilang, aku resign aja deh, aku capek banget. Ya nggak boleh lah. Jadi orang tua juga nggak boleh resign. Astagfirullah ya. Makanya ini adalah everlasting job. Terus gimana dong biar anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang sedih. Ini yang saya sebutnya generasi sedih. Sad, empty, depressed, impulsive, dan homeless. Anak-anak sekarang itu, klien-klien saya, rata-rata usia-usia anak sekolah SMP, SMA itu sudah beberapa yang pengen bunuh diri. Ada yang bunuh dirinya menggunakan dengan pisau, ada yang kemarin itu mengumpulkan obat sehingga dia overdosis, ada yang macam-macam gejala-gejalanya. Ketika ditanya ternyata kamu kekurangan masa gini, kamu kekurangan fasilitas di rumah? Enggak, Miss, fasilitas semua di rumah ada. Tapi mama papaku enggak ada. Apalagi di masa pandemi ini kelihatan banget. Justru semakin banyak perceraian, semakin banyak pertengkaran. Klien saya semakin banyak selama pandemi. Yang dulu ketemu anak paling cuma 2-3 jam, sekarang 24 jam, Bo. Ya dari pagi sampai pagi lagi ketemu anak. Mengatur waktu kerja sambil direcokin begini begitu, ngurus kapan makannya, Masya Allah. Itu benar-benar ya berbagi waktu untuk sekolahnya anak-anak juga karena kita jadi orang tua di rumah. Sekarang bukan cuma anaknya nih yang begini, orang tuanya juga mulai depresi nih kan. Waduh, Miss Ida gimana ngaturnya? Nah, ini dia ya kan. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari sini. Ini yang biasanya terjadi adalah mampetnya aliran cinta. Nanti gimana kita lancarkan aliran cinta, mudah-mudahan terjawab dengan materi yang akan saya sampaikan, teman-teman. Boleh dong saya tahu dulu di chat box. Ini udah ada banyak pertanyaan. Nanti Bu Gyokni mungkin bisa pilih ya. Ini wah udah pada tes Stephen. Udah tahu mesin personality genetiknya loh. Apakah benar seorang FI tidak cocok sebagai leader? FI berbisnis cocok apa yang cocok? Insting lambat dalam berbicara seperti apa? Insya Allah nanti saya jawab ketika saya menjelaskan. Sekarang saya pengen dengar dulu masalah teman-teman atau tantangan teman-teman itu apa sih sehingga Anda berada di kelas ini? Boleh di chat box kita share. Silakan. Silakan Bapak Ibu tuliskan di chat apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi masalah sehingga Bapak Ibu berminat untuk ikut di sesi sekarang. Jadi adakah yang terkait masalah yang terkait dengan parenting atau apapun? Oke. Tentang ketagihan main game. Ya, ketagihan game, komunikasi dengan anak dan mengendalikan emosi. Diminta handphonenya lantas marah-marah, sama kayak kita ya, handphone kita diambil juga kita marah-marah ya kan, pasangan kita lihat handphone kita aja kita panik ya kan. Oke yuk ngaca yuk. Ingin mendidik anak tanpa kekerasan dengan memarahin anak dan memukul atau membentak ya, tanpa kekerasan. Oke, ada lagi? Terima kasih atas ungkapan masalahnya. Oh, yang lain aman, berarti nggak ada tantangannya ya. Mudah-mudahan semuanya asik sendiri, selalu pakai earphone. Oh iya, ini karakter anak-anak sekarang banget ya. Bagaimana seorang suami FI memimpin istri TE? Wah, ini dalam nih, harus baca buku ini couple ini. Ini dalam ini ya, harus ngerti dulu. Kalau saya ceritain sekarang nggak fair untuk teman-teman yang belum tahu apa itu FI, apa itu TE ya. Nanti saya jelaskan dulu. Bagaimana agar anak menurut tanpa kita galak? Oke. Sudah. Terima kasih atas ini. Anak-anak saya pada betah di kamar, perlu waspada apa enggak? Kamarnya sendiri kan, bukan kamar pacarnya kan, yang waspada kalau itu di kamar pacarnya atau di kamar tetangga ya, itu perlu waspada. Kalau di kamar sendiri, insya Allah ya, tinggal dilihat aja dia ngapain kegiatannya, atau temenin aja di kamar. Kapan terakhir nemenin anak di kamar? Kita kadang udah lama banget ya nemenin anak di kamar, sibuk semuanya. Di rumah ada tapi tiada gitu kan. Di kamar terus anak sekarang dan waktu tidur berubah jam 2 baru tidur. Iya, orang gabut, ya kan? Gabut gak sih teman-teman di rumah?
dari sekolah terus main, terus itu mau main nggak boleh, mall baru buka sekarang, kan gabut ya. Akhirnya kebanyakan energi nggak bisa tidur. Ya jam 2 baru tidur. Ya for me itu permasalahan yang banyak sekali datang. Nanti kita lihat bagaimana teman-teman mudah-mudahan bisa mengatur keluarganya lebih baik. Ini adalah awalan sebuah konsep yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan insight dan mudah-mudahan dapat solusinya ya. Terima kasih atas paparan masalahnya. Sebelum masuk ke konsep Steven-nya, saya mau ajak teman-teman bicara tentang kesehatan mental dulu. Kalau kita mulai marah-marah sama anak, apakah itu kita berada dalam kondisi sehat mental? Lihat definisinya. Kondisi dalam batin tentram, tenang, sehingga kita menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain. Artinya teman-teman kalau kita udah mulai marah-marah sama anak, terganggu mentalnya. Ada gangguan mentalnya, kesehatan mentalnya terganggu. Ya, sumbu pendek. Wah, baru ngezoom gini, ada anak, mama, muka manis lagi di zoom ya, tutup kamera, gitu balik lagi di depan kamera manis lagi. Itu hati-hati loh, ada gangguan loh ya, ada gangguan kesehatan mental. There is no health without mental health, itu kata WHO. So kalau teman-teman hari ini pulang kerja nge-gym ya, badannya cakep ganteng kayak Wes tuh ya, berotot, tapi kalau mentalnya nggak sehat berarti nggak sehat. Ya, there is no health without mental health tuh ya, jadi penting banget nih mental health itu sehat ya. Dan kesehatan mental menurut WHO kalau saya sederhanakan itu ada 4 hal yang perlu kita lihat. 1, sadar potensi diri. Makanya tadi materi kita ini adalah mengerti potensi diri. Karena ini adalah pintu utama kesehatan mental. Tahu aku itu siapa, potensiku apa, aku bisanya apa. Ketika kita sudah kenal dengan diri kita, maka yang kedua, insya Allah kita mampu mengatasi tekanan hidup. Ya kan? Kalau aku udah tahu diriku seperti ini, cara berpikirku seperti ini, maka stres seperti ini aku bisa atasin. Kalau kita sudah bisa atasin stres, maka insya Allah baru bisa bekerja produktif dan pada akhirnya bisa berkontribusi. Inilah dari sehat mental ya. Dalam risetnya sih banyak banget masalah-masalah kesehatan mental. Kalau saya bongkar di sini nggak selesai urusannya ya. Bahkan ini gangguan relasi orang tua, anak dan keluarga ini termasuk masalah-masalah yang mengganggu kesehatan mental. Cukup waspada. Kalau tadi teman-teman ada yang bertanya, kalau di kamar itu sendirian bahaya atau enggak, coba cek. Di kamar dalam kondisi seperti apa? Apakah ada ciri-ciri seperti ini? Misalnya, dia menarik diri, nggak mau ketemu orang. Ini beberapa klien saya seperti itu. Aku takut banget kalau ketemu orang, Miss Hidai. Aku nggak mau jumpa sama orang. Aku tuh deg-degan banget sampai di kamar itu benar-benar nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau melakukan aktivitas yang lain. Jadi seolah-olah mendekati kepada bunuh diri, ya, mendekat kepada kematian. Ketika ditanya ada apa, anxiety, cemas, takut emosi yang berlebihan, muncul delusi, seperti itu. Kemudian mulai dia karena ada delusinya, mulai itu dia nyakitin diri. Dan yang paling sering terjadi adalah overthinking pada anak-anak. Dan pada akhirnya mama aku pusing, mama aku mual, mama aku ini ya udah psikosomatis ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau ini terjadi pada keluarga Anda, segera langsung hubungi ahli ya. Nanti insya Allah bisa dibantu untuk mencari tahu solusinya seperti apa. Nah, kalau kita sibuk ngurusin keluarga bermasalah, kan kita terganggu kerjanya ya kan teman-teman ya. Akhirnya produktivitas kita turun. Maka di sesi ini mudah-mudahan Anda mendapatkan insight bagaimana sih rumah senang bagai surga sehingga orang tua bisa tenang bekerja. Caranya gimana? Saya sederhanakan bahwa dalam hidup ini kita tuh sebenarnya nggak perlu susah-susah karena sesungguhnya sudah ada teladan-teladan yang baik. Orang-orang yang bisa melakukan hal-hal baik sebelum kita. Ya kalau dalam konsep Muslim ya di agama saya, Allah katakan ada teladan pada diri Rasulullah. Maka contoh saja bagaimana Rasulullah mendidik anak-anaknya dan kemudian dalam bekerjanya. Maka saya menyederhanakan itu adalah yuk kita copy paste aja. Copas. Nah, Copas itu apaan sih? Nah, ini materi Miss Hidai. Copas adalah 3 buku saya yang saya tulis. Ko-nya itu couple,
P-nya adalah parenting, S-nya adalah school. 3 bagian ini yang insya Allah kalau ini beres, maka pekerjaan kita juga insya Allah jadi beres. Siap teman-teman ya? Saya akan bahas yang pertama tentang buku I Know You Couple. Di buku ini menarik sekali, ada buku kecilnya. Ini saya umpetin di sini, satu buku kecil, isinya adalah tentang kasur, tentang Kama Sutra. Seru deh, 25 postur pasangan. Dan saya menulisnya vulgar. Jadi kalau harus jilat sini, gitu ada begitunya. Waduh, mudah-mudahan nggak kena pasal nih ya, Messi dia menulis menulis ini ya apa namanya hal-hal dewasa. Ada di buku ini. Kenapa? Karena rata-rata klien yang datang kepada saya itu dalam kondisi bermasalah. Kalau dia mengaku anaknya bermasalah, rata-rata kalau digali lagi lebih dalam, ujung-ujungnya apa? Berpasangannya yang bermasalah. Anaknya nggak apa-apa. Kalau saya interview anaknya, saya observasi anaknya, enggak, aku nggak apa-apa. Papa mama itu aja udah nggak ngerti aku. Miss Ida itu barusan ketemu kok udah ngertiin aku. Papa mama aku tuh udah bertahun-tahun nggak ngertiin aku. Tuh. Akhirnya mereka berantem, suami istri berantem. Inilah yang membuat akhirnya anak-anak terkesan bermasalah. Keluarga terkesan bermasalah. Maka kalau kita mau tenang dalam bekerja, pertama kali beresin urusan pasangannya. Tapi misalnya aku belum punya pasangan. Nah itu juga masalah. Cari dulu pasangannya. Karena apa? Terlalu sering sendiri. Terlalu lama sendiri. Sampai lupa ya kan. Aku harusnya berpasangan nggak sih? Lihat mupeng aja. Kenapa sih? Nggak ada yang menerima aku. Biasanya nanti akan muncul semakin hari semakin rasa percaya dirinya, oh ada orang teman-temanku sudah berpasangan semua, kenapa aku enggak? Apa yang kurang dari aku? Citra dirinya, citra raganya mulai berkurang. Ya, itu masalah-masalah pasangan. Nah, menjadi pasangan syaratnya juga adalah harus sehat mental. Karena apa? Tadi ada kontribusinya, ada rasa berkorban, ya. Maka gimana sih biar pasangan itu bisa sinkron? Menghindari konflik itu seperti apa? Oke, Mas Imam sudah punya pasangan? Boleh di-unmute? Imam Wes? Mas Imam Nur Hidayat. Imam Wes belum. Aku tahu dia masih jomblo. Maksudnya begitu. Mati jomblo cerianya. Maksudnya begitu, Miss Hidai. Alhamdulillah sudah ada istri dan anak, satu umur 2 tahun 3 bulan. Oke, mengerti banget pasangan enggak? Sejauh ini yaitu 3 pertanyaan yang tadi muncul itulah dari saya, Miss. Di awal. Thank you loh. Makasih loh memberi aku pertanyaan ya. Itu ada harganya loh satu pertanyaan. Oke, Mas Imam mengerti pasangannya tuh seberapa? Kalau di persentase berapa persen? 90%, Miss. Oh, ini harus di cross check sama istrinya. Biasanya kalau di materiku ya, suami istri duduk, aku tanya, berapa persen mengerti? 90%. Aku tanya istrinya, sebesar itukah? Enggak, 10% aja dia nggak ngerti aku. Biasanya kayak gitu. Cuma ini karena hari ini tidak dihadirkan pasangannya, kita tidak bisa cross check. Tapi that's good ya. Percaya diri bahwa mampu mengerti pasangan 90%. Mudah-mudahan itu juga yang dirasakan istri. Karena saya, ini dia teman-teman ya, saya sudah 18 tahun menikah. Awalnya saya pikir suami saya yang ini nih ya yang Iron Man. Kenapa foto ini yang selalu saya bawa kemana-mana? Inilah sumber permasalahan di keluarga kami. Ya, saya itu bertemu suami dalam kondisi dia itu suka banget dengan superhero. Jadi tidak hanya nonton film superhero-nya. Dia sekarang udah tahu loh, bulan Desember keluar film apa, Januari keluar film apa, semua dia tahu. Dan ketika kami masih miskin-miskinnya, ya kan, orang baru mulai menikah itu kan lagi miskin-miskinnya ya, miskin-miskin lucu gitu ya, susah beli beras gitu. Dia malah beli karakter superhero yang harganya itu bisa beberapa karung beras. Kan sebel banget ya kan. Sayang, itu kamu tuh udah dewasa. Oh, psikologinya muncul ya. Infantil itu namanya kekanak-kanakan. Oh, udah keluar tuh psikologinya, ceramah ke suami. Dia malah asik aja gitu sama mainan superhero-nya itu.
Akhirnya saya kesel banget ya kan. Saya masukin itu ke kerdus. Udah nggak boleh lagi main kayak gini. Kamu udah jadi bapak, bertanggung jawab. Kerja yang benar. Wah gitu ya. Masukin ke kerdus, saya taruh di atas lemari. Nggak boleh lagi main itu. Saya pikir besok hari kita akan tertawa bahagia. Ternyata ketika dia pulang kerja, udah capek bekerja di pabrik, mencari refreshing dengan teman-temannya tadi itu, kan nggak ada. Saya penjarakan teman-temannya. Makin marah dia. Dia marah-marah, uring-uringan. Kenapa hidupku kayak neraka begini ya? Masya Allah. Jadi, ya Allah, ini ada apa sih? Saya cari buku-buku ya kan nggak ketemu. Ikut parenting, ikut apa segala macam, nggak ketemu jawabannya. Barulah setelah saya belajar ya di Stephen, baru saya tahu bahwa belahan dominan otak saya dengan otak dia berbeda. Mesin otak saya dengan mesin otak dia berbeda. Saya orang yang realistis, ada di sensorik dominasi saya. Dia adanya di neokorteks kanan yang dicipta sama Allah nih di sini nih otaknya berwarna-warni. Pantes dia suka hal-hal maya, hal-hal imajinatif. Yang real kayak gini nih tidak terlalu menarik buat dia. Dia lebih senang dengan bayangan-bayangannya. Gini, astagfirullahalazim, baru tahu. Oh, berarti kebutuhan dia itu adalah bercengkrama dengan teman-teman imajinernya. Maka begitu dia ulang tahun, yang saya lakukan apa? Oh, gini dong yang dilakukannya. Ajak dia ke toko mainan. Silahkan beli yang kamu suka. Oh, langsung tuh. Beneran sayang, beneran I love you, I love you. Gitu. Itu yang terjadi ya. Dan kalau dia sudah main dengan mainannya itu sekarang dipajang di rumah, dia kalau bukan untuk dimain-mainkan seperti anak-anak begini, bukan, tapi dia akan liatin itu Iron Man-nya begini aja. Saya ikut di sampingnya, saya mencoba mengerti apa yang dia pikirkan. Tapi ternyata Iron Man tidak bergerak, Superman tidak terbang, Batman juga nggak ngapa-ngapain. Saya tanya, apa yang kamu pikirkan sayang? Terus dia bilang, susah diungkap dengan kata-kata. Wah gitu. Jadi itu cara kami berpikir berbeda. Ya sudahlah, kalau dengan itu kamu menjadi tenang dan besok pagi kamu bekerja dengan baik, why not? Silahkan. Nah, begitu saya tahu kebutuhan dia adalah bercengkrama dengan imaginary friend-nya, ya ternyata dia lebih bahagia. Begitupun ketika dia menyadari bahwa dulu nih saya kalau kerja malam gini dilarang. Sayang kamu capek, istirahat. Ternyata kebutuhan saya sebagai seorang sensing justru bergerak. Semakin banyak activity, semakin saya bahagia. Maka dia udah nggak ada komplain, saya mau tidur jam berapa, kerja sampai jam berapa, dia nggak komplain lagi. Itu bahasa cintanya. Sederhana? Sederhana. Ngalaminnya setengah mati, ya kan? Nah, makanya saya tuliskan, ini saya observasi, saya tuliskan dari sekian banyak pasangan rata-rata memiliki 3 masalah ini. 1, komunikasi. Yang kedua adalah kasab atau mata pencaharian, ya, dalam urusan rezekinya seperti apa. Dan yang ketiga adalah kasurnya. Saya tuliskan itu di buku I Know You Couple saya, lengkap sampai ke buku kecilnya. Jadi bukunya seperti ini. Ini untuk komunikasi dan rezekinya. Yang ini adalah untuk Kama Sutranya. Nah, ini 18 plus gitu ya. Oke, secara sederhana akan saya sampaikan bahwa salah satu materinya tentang G-spot, asik ya. Ternyata rutin orgasme dan berhubungan seks dapat menurunkan resiko kematian loh. Ya, kalau mau hidup panjang, rutin. Wes, lu harus nikah. Ya, halal. Nah, gitu. Soalnya kalau seks tanpa halal itu deg-degan, dapatnya adrenalin doang. Nanti jantungan ya. Jatuhnya bukan lepas dari penyakit jantung, tapi malah jantungan. Makanya harus menikah biar halal. Dan orgasme ini nanti meningkatkan produktivitas kerja gitu. Karena apa? Karena hormon-hormonnya itu positif gitu. Ya, gimana caranya? Ya ampun, misalnya udah menikah lama untuk orgasme aja susah. Banyak banget pasangan yang seperti ini. Banyak banget. Jadi dia udah capek lelah kerja di rumah, istrinya minta, dia tidak sanggup. Atau suaminya minta, istrinya nggak sanggup karena kelelahan. Ini permasalahan lingkaran setan nih, yang bikin akhirnya permasalahannya kemana-mana. Ya, makanya insya Allah yang saya sampaikan kepada teman-teman, yuk kita pahami genetika
dan kebutuhannya. Kalau kita hanya observasi saja, maka yang terjadi nanti kita hanya melihat fenotipnya. Oke, kalau kita hanya melihat, oh istriku ini tipenya kayak gini. Kalau aku tanya begini, jawabannya kayak gini. Itu namanya fenotipnya. Kalau di psikologi itu menggunakan paper and pencil test, itu kita mengukur fenotip. Observasi, wawancara, dan segala macam itu fenotip. 100%. Diri kita ini terdiri dari apa sih? Genetik dan lingkungan. Genetik itu sesuatu yang terberi. Tidak pernah kita minta, tapi menempel di diri kita. It's given. Barulah kemudian lingkungannya 80%. Banyak orang menganggap, oh lingkungan yang baik pasti akan jadi baik. Iya sih, kalau genetiknya benar. Masalahnya kalau genetiknya nggak ditemuin, mau lingkungan seperti apapun, akhirnya kita malah ke bawah lingkungan terus-menerus. Akhirnya GAALAU, galau, gitu.